Revolusi Amerika 1765 sampai 1783. Ketegangan antara Inggris dan 13 koloni Amerika mulai meningkat tahun 1765 dengan diberlakukannya Undang-Undang Perangko, sebuah dekret yang mengenakan pajak tidak populer kepada koloni-koloni sebagai cara membayar biaya perang 7 tahun lalu. Sebuah aksi pemberontakan terkenal terjadi pada tahun 1773. Sekelompok demonstran yang dikenal sebagai putra-putra kebebasan membuang 342 peti teh ke pelabuhan Boston untuk memprotes pajak teh. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Pesta Teh Boston. Perang pecah tahun 1775 dengan pertempuran Lexington dan Concord, ketika pasukan raja dikirim untuk menyita senjata dan perlengkapan militer Amerika. Tanggal 4 Juli tahun berikutnya, Kongres Kontinental mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, sebuah proklamasi resmi yang menolak monarki Inggris yang kemudian menjadi dasar pembentukan Amerika Serikat. Kekerasan berlanjut selama beberapa tahun hingga pasukan George Washington bersama tentara Perancis meraih kemenangan atas Inggris dalam pertempuran Yorktown pada tahun 1781. Konflik tersebut secara resmi berakhir 2 tahun kemudian dengan Perjanjian Paris tahun 1783 yang nyatain Inggris melepaskan semua klaim di Amerika Serikat. Revolusi Perancis 1789 sampai 1799. Pada abad ke-18, sebagian besar rakyat Prancis hidup dalam kemiskinan, kecuali kaum bangsawan yang hidup mewah. Frustasi dengan monarki yang memungut pajak tinggi tapi nggak kasih imbalan apapun. Rakyat lampiasin ketidakpuasan mereka kepada Raja Louis XVI. Para sejarawan nandain 14 Juli 1789 sebagai awal konflik ketika kaum revolusioner menyerbu Bastille, sebuah gudang senjata dan penjara abad pertengahan untuk mempersenjatai diri sekaligus menyerang kekuasaan absolut monarki. Pada musim panas 1792, sebuah kelompok radikal bernama Jacobin menangkap raja saat ia mencoba melarikan diri. Hal ini mengakibatkan dibentuknya konvensi nasional yang nandain lahirnya Republik Prancis pertama. Pada tahun 1793, Raja Louis XVI dieksekusi dengan guillotine, memicu 10 bulan pertumpahan darah selama pemerintahan teror Jacobin. Lebih dari 17.000 orang yang dianggap musuh revolusi dieksekusi. Setidaknya 10.000 lainnya tewas di penjara sambil menunggu persidangan. Eksekusi Robespierre nandain babak baru, di mana Prancis bangkit melawan kekerasan yang merajalela. Pada tahun 1795, kekuasaan eksekutif berada di tangan direktori. Tapi, keadaan negara nggak membaik. Setelah 4 tahun penuh kesulitan, korupsi dan ketidakpuasan, konflik tersebut berakhir pada tahun 1799, ketika Napoleon Bonaparte merebut kekuasaan melalui kudeta. Revolusi Prancis terkenal karena penghapusan monarki yang sudah berkuasa berabad-abad. Revolusi Rusia 1917. Pada awal abad ke-20, Rusia merupakan salah satu negara terbelakang dan termiskin di Eropa. Para buruh memprotes monarki pada tahun 1905 yang berujung pada pembantaian dan pemberontakan yang gagal. Perang Dunia Pertama lumpuhin perekonomian Rusia dan akibatin tingginya angka kematian. Tsar Nicholas II ninggalin negara itu untuk memimpin tentara dan menginspirasi pasukannya. Ternyata, ia jadi pemimpin yang gak efektif. Dia menyerahkan negara itu kepada istrinya, seorang keturunan Jerman yang berada di bawah pengaruh Grigori Rasputin, mistikus Rusia yang memproklamirkan diri sebagai nabi. Selama Revolusi Februari 1917, banyak pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan Petrograd. Beda dari Revolusi 1905, kali ini banyak tentara yang ikut serta pada protes tersebut. Beberapa hari setelah pemerintahan sementara dibentuk, Tsar Nicholas II turun tahta, yang nyebabin berakhirnya dinasti Romanov dan sistem kekaisaran. Tapi ini gak nandain akhir dari perjalanan revolusioner Rusia. Selama Revolusi Oktober 1917, kaum revolusioner dipimpin oleh Partai Bolshevik Kiri yang pemimpinnya bernama Vladimir Lenin, menyerbu istana musim dingin, merebut kekuasaan dari pemerintah sementara dalam sebuah kudeta yang bersih. Lenin memperjuangkan pemerintahan Soviet baru yang bukan diperintah oleh kapitalis, melainkan oleh sekelompok petani, buruh, dan tentara. Revolusi tersebut nggak diterima oleh para loyalis kekaisaran. Selama 5 tahun, perang saudara melanda Rusia, yang akhirnya menghasilkan kemenangan bagi Lenin dan berdirinya Uni Soviet. Revolusi Tiongkok 1911 dan 1949. Negara Tiongkok ngalamin 2 revolusi besar.
yaitu revolusi pertama tahun 1911 dan kedua pada tahun 1949. Tahun 1911 terjadi pemberontakan di Wuchang untuk menghentikan kekaisaran. Istana Qing memulai diskusi tentang penerapan monarki konstitusional, bahkan menunjuk Yuan Shikai sebagai Perdana Menteri baru. Pada tahun 1912, Kaisar turun tahta, akhirin sistem kekaisaran dan kekuasaan dinasti Qing yang berlangsung berabad-abad. Yuan Shikai menyetujui pembentukan republik dengan syarat diangkat sebagai presiden resmi pertama. Revolusi 1911 jadi momen krusial dalam sejarah Tiongkok. Tapi Mao Zedong dan Partai Komunis Cina atau PKC nganggap pemerintah Republik Tiongkok terlalu berpihak pada kaum bangsawan, bukan petani. Negara tersebut nggak ngalamin kemajuan. Terjadi persaingan dua kubu yang membagi Tiongkok menjadi dua kekuatan besar, Mao Zedong dan Kuomintang. Dua kekuatan ini bersaing keras hingga memicu perang saudara. Menjelang 1949, PKC berhasil menduduki kota penting yang asalnya diduduki Kuomintang. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong akhirnya memproklamasikan Republik Rakyat Cina atau RRC. Sementara Kuomintang melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahannya sendiri. Mao Zedong menjadi presiden pada tahun 1954. Revolusi Iran 1979. Sebelum revolusi, Iran dikenal sebagai negara yang bersekutu dengan Amerika. Shah Pahlavi menjalankan kebijakan modernisasi besar-besaran. Tapi di balik itu muncul ketidakpuasan rakyat, ketimpangan ekonomi, rezim yang otoriter, hingga hilangnya nilai-nilai Islam. Sejak tahun 1977, gelombang protes dimulai di berbagai kota besar di Iran. Situasi memuncak di awal tahun 1979 saat Shah meninggalkan negara. Gak lama kemudian, Ayatollah Khomeini kembali dari pengasingan untuk memimpin revolusi. Pada Februari 1979, sistem monarki resmi tumbang. Sebagai gantinya, Iran menyatakan diri sebagai Republik Islam melalui referendum nasional. Ayatollah Khomeini diangkat sebagai pemimpin tertinggi. Revolusi ini gak cuma mengubah sistem politik dalam negeri, tapi juga hubungan internasional. Sejak saat itu, Iran dan Amerika terus berada dalam ketegangan berkepanjangan.